Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Halo, ketemu lagi dengan Miss Ica. Nah, hari ini kita akan belajar PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, kalau kalian sudah siap, marilah sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, karena kita sudah membaca doa, marilah sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Nah, masih pada ingat kan? Kita akan membahas lanjutan dari penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila yang kita bahas hari ini adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kalian sudah siap, teman-teman? Baiklah, marilah kita mulai pembelajarannya. Sila keempat, Pancasila, mengandung nilai kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Berikut contoh-contoh penyelesaian masalah melalui musyawarah. Yang pertama, gambar yang ada di layar kalian itu menceritakan tentang Bayu, Mita, Agnes, Alex, dan Edo mendapat tugas kelompok. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tempat mengerjakan tugas. Bayu mengusulkan agar tugas dikerjakan di rumah salah satu anggota. Edo mengusulkan agar mengerjakan tugas kelompok di rumahnya. Mita, Agnes, dan Alex setuju dengan usul Edo. Lalu, mereka sepakat untuk mengerjakan tugas di rumah Edo. Selain ada contoh gambar yang pertama, Miss juga memiliki contoh gambar yang kedua. Gambar yang kedua menceritakan tentang ibu bertanya tentang menu makanan yang diinginkan keluarganya. Nah, Bayu ingin makan ayam goreng. Adik Bayu ingin makan sayur bayam. Ayah setuju dengan usul Bayu dan adik Bayu. Begitu pula dengan ibu. Akhirnya, ibu memasak ayam goreng dan sayur bayam untuk makan siang. Dari kedua contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Bayu dan keluarga Bayu adalah sebuah musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Setiap peserta musyawarah boleh mengajukan usul. Mereka menghormati usul dari masing-masing anggota musyawarah. Keputusan yang dibuat adalah kesepakatan yang disetujui oleh semua peserta. Nah, kira-kira kalian pernah nggak sih melaksanakan kegiatan musyawarah? Keputusan apa yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut? Nah, setelah Miss memberi contoh, sekarang waktunya Miss memberi tugas kepada kalian semua. Kalian bisa melihat gambar yang ada di layar kalian ya teman-teman. Gambar tersebut menceritakan tentang Bayu dan keluarganya berencana berlibur bersama. Ayah mengajak ibu, Bayu, dan adik bermusyawarah untuk menentukan tempat berlibur. Bayu dan adik memiliki pendapat yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebaiknya sikap Bayu dan adik saat menyampaikan pendapatnya? Tuliskan juga sikap-sikap lain yang sebaiknya dilakukan saat bermusyawarah. Yang kedua, setelah bermusyawarah, pendapat adiklah yang disetujui. Bagaimana ya sebaiknya sikap Bayu terhadap hasil musyawarah tersebut? Jelaskan pendapat kalian. Sekarang kita masuk ke penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai luhur yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Begitu pula sila kelima Pancasila ini. Nah, di sini Miss akan memperlihatkan contoh penerapan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang bisa kalian lihat di layar adalah warga di lingkungan tempat tinggal Bayu akan melaksanakan posyandu dan siskampling. Akan tetapi, di lingkungan tempat tinggal Bayu tidak ada tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu, warga memutuskan untuk membangun gedung serbaguna. Seluruh warga memberi bantuan dalam pembangunan gedung. Ada yang memberikan sumbangan, ada juga yang ikut membangun gedung serbaguna. Nah, setelah gedung serbaguna selesai dibuat, gedung itu sangat bermanfaat bagi warga karena dapat digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat, seperti posyandu. Cerita warga di lingkungan tempat tinggal Bayu tersebut merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Seluruh warga di lingkungan tempat tinggal Bayu berusaha untuk memajukan wilayah tempat tinggalnya. Mereka melakukannya dengan senang hati dan tanpa paksaan. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan demi kepentingan bersama. Kita perlu menerapkan nilai dalam sila kelima Pancasila tersebut seperti yang dilakukan warga di lingkungan Bayu. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh kita dan orang lain jika menerapkannya. Nah, sekarang ada satu tugas lagi untuk kalian. Ceritanya, di gambar yang ada di layar kalian tersebut, suatu hari ibu guru meminta siswa membuat prakarya. Setiap prakarya yang dibuat harus dapat digunakan di sekolah, misalnya vas bunga atau tempat alat tulis. Prakarya yang terbaik juga akan didaftarkan pada lomba prakarya antar kelas. Sebelum mengumpulkan prakarya pada ibu guru, Ajeng dan teman-teman ingin memperlihatkan prakarya buatan masing-masing. Ajeng dan Fitri membuat prakarya yang sama, yaitu vas bunga. Teman-teman menganggap prakarya buatan Fitri lebih bagus daripada buatan Ajeng. Mereka ingin prakarya buatan Fitri yang didaftarkan pada lomba prakarya per kelas. Pertanyaannya adalah, salah satu sikap yang sesuai nilai luhur sila kelima Pancasila adalah menghargai karya buatan orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bersama. Nah, apakah teman-teman Ajeng telah menerapkan sikap tersebut? Lalu, pertanyaan yang kedua, bagaimana sebaiknya sikap Ajeng terhadap pendapat teman-temannya? Jelaskan ya. Tuliskan pada selembar kertas atau buku, lalu kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa di-upload ya teman-teman. Inti pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, maksudnya adalah kita harus selalu untuk menempatkan musyawarah dalam setiap hal yang akan diputuskan. Jangan lupa itu ya teman-teman. Dan untuk yang penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menghargai tiap karya orang lain. Kita harus menghargai karena tidak baik untuk mencela karya orang lain. Nah, untuk itu juga kita perlu melakukan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus untuk kepentingan bersama ya teman-teman, bukan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan tidak lupa kalian untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom. Miss Ica pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.